Jumpa lagi di episode yang ke-39. Tentu saja di Cedek Gini. Dimas diajak dan Netralis. Ya, kembali lagi kita akan berbincang-bincang santai tapi penuh makna dan penuh dengan informasi yang nanti bisa membuat kita semakin mengerti tentang keadaan dan lain sebagainya. Ya. Tentu saja masih ada dengan saya di sini yaitu Denny Sumirat serta rekan saya. Si urung ketok betul. Urung diganti. Rena kan. Oh iya, Rina sik ta. Rina Prameswari Dan Pito Suwarsono. oke. Leren diganti. Iya, diganti kok. Diganti. Ya. Kita akan berbincang-bincang selama 30 menit tentu saja. Ya, sebelum kita masuk ke sana sudah ada rekan kita, dua rekan yang akan membawakan lagu yaitu Cak Siro dan Om Rolex. Ada makhluk baru ini. Iya. Kudul Ini omnya. Mereka diceluk om ini semarah-marah. bukan Kang Mas Rolex. Oh iya bisa. Kang Mas. Pagi iki aku Sujiwo Tejo medhok Medan. Di mudun bumi wis tak dodokno lho iki. Medhoke Medan. Ya. Mudun. Ah. Ya kan jadi duta apa? Wes pokoke mbok lah aku ngangkat dhewe kok aku. Ya terima kasih. Oh, Kang Mas Rolex dan Cak Siro yang sudah memberikan kita hiburan pada malam hari ini. Benar demikian ya, Mas Rolex ya? Apa? Ya, hiburan toh. Baik, siapakah bintang tamu kita pada malam hari ini? Ya, saya minta untuk diajeng Rina yang memperkenalkan siapa. Oke, terima kasih Ya. Pak Denny. Selamat datang. Ini manggilnya apa nih? Ki apa Ki, apa yo Ki. Ki. apa Mas? Ki. Kang Mas. Mas apa kak ya ora apa-apa. Kapas kalau dia. Kalau biasanya kan kalau Pak Dalang gitu kan dipanggil Pak Dalang Ki, gitu Ki kan. Dalang. Iya. Kok saya langsung membocorkan Dalang ya? Ki Ageng. Jangan butuh. Oke, Dimas diajeng dan Netralis di episode yang ke-39 ini tentu kami menghadirkan narasumber yang sangat istimewa. Istimewa ini. Iya. Spesial. Dan spesial sekali. Siapakah dia? Dia adalah Kang Mas Buntas Pradoto SPD. Di sana ada Kiai, di sini ada Ki. Iya, Ki ya. Saya K. Iki ae. Ya, Baik, Ki wae. sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, Iya. aku manggilnya apa sih? Ki. Yo Kiai, gak apa-apa Ki Ageng. Ki Ageng. Ki Buntas Ki gitu. Buntas, Ki Buntas. Apa Ki Dalang? Ki Buntas. Ki Buntas. Iya, Ki Buntas. Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol ada pantik api yang akan Iya. dibacakan oleh Diajeng Rina yang harus dijawab oleh Ki Buntas secepat mungkin. Apa ini? Ada dua pilihan, pokoknya pilihan kata yang Iya. harus diambil salah satunya. Ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dijawab secara cepat oleh narasumber. Ini bahaya ini. Bagaimana, sudah siap Ki Buntas? Siap. Kalau nggak bahaya jangan panggil Cedek Geni. Langsung saja. Buset. Yang pertama, gamelan atau keris? Gamelan. Jangka atau busur? Jangka. Dosemko atau sengkuni? Tesemuko. Ajaran atau ujaran? Ajaran. Tradisi atau praktisi? Tradisi. Semar atau gunungan? Semar. Laku atau lakon? Laku. Ruwat atau rawat? Ruwat. Arjuna atau Bima? Sudah. Nah, yang terakhir nih, Gin. Dalang atau wayang? Dalang. Dalang. Berarti kalau dalang tanpa wayang bisa berarti ya. Dalang. Tanpa media berarti bisa ngomong juga ya. Enggak tadi loh yang asik itu pilih Semar itu loh. Asik itu. Semar. Tadi milih Semar. Oh iya. pilih Semar ini kan dulu. sosok yang ini dia tuh enggak demokratis beliau. Semar itu enggak demokratis. Enggak ada demokrasi di sana. Ya, yang bisa menjawab kan Ki. Mungkin untuk malam ini dalangnya beliau.
Berarti kan sifatnya dari dalang ke penonton itu searah gitu loh, karena nggak ada demokrasi. Ya. Satu frekuensi Karena ya, Semar satu itu kan frame. ya rakyat, ya lurah, ya dewa, nggak ada demokrasi. Ya itu Beres, justru ya. itu demokrasi ya seperti itu. Iya, Filsafat dari baratnya rakyat. memang harusnya seperti itu. Mereka aja yang belum tahu. Mereka siapa? Sana. Ya. Ibu Tas. Ya. Ini jenengan pilih dalang nggih. Ya. Benar. Kalau pilih dalang berarti berita-berita yang di mana itu ya tentang dalang itu berarti jenengan. Rumahnya itu di belakang ini loh, Pasar Baru itu loh, dekatnya Oh. Pasar Baru. Oh, iya. Pasar Baru itu kan depannya itu kan ada istana presiden itu. Nah itu Oh. di situ dalang itu. Jakarta. Sana. Istana presiden. Ternyata di sini. Nah, ini kalau melihat flyer itu kan dari awalnya apa? Lulusan apa? Seni rupa. Menjadi dalang. Dalang itu pripun itu. Bisa diceritakan sedikit aja. Nanti kita bahas tentang dalangnya. Iya. Gitu ya. Ya. Historinya. Ya, ya saya memang lulusan dari pendidikan seni rupa ya, pendidikan Di seni mana rupa di Universitas Negeri Malang gitu. UM. Berarti UM. dosa muko ini tadi karena seni rupa itu. Ya mungkin itu. Nah, jadi selama di dunia perkuliahan khususnya seni rupa memang sama sekali saya tidak ke ranah pedalangan. Ya, memang dari orang tua sendiri jenis namanya orang tua ya oke sekolah sepinter li kan gitu ya. Iya. Ojo nenggone wayang dhisik, jangan di wayang dulu. Masa bapakmu mung iso ndalang kuwi ya mung guru iso ndalang kan gitu. Itu pedoman bapak. Tapi ada kalimat lagi bahwa ini bahasa Jawa bapak. Tapi aku yakin nih, di keyakinan besok yang aku kepengen jadi dalang mesti bakal iso ndalang. Soalnya yang mbiyen yo dalang. Nah, seperti itu. Jadi Berarti temurun ya. ya, jadi Turun-temurun. akhirnya tetap saya fokus di dunia seni rupa dan bukannya seni rupa di teman-teman di Sangkatari juga dulu, terus di teater teman-teman teater juga, di teman-teman ya silaturahmi, memang senang silaturahmi saya. Sama kayak saya terus. Ya, habis itu udah fokus. Terus 2013 saya diminta untuk teman-teman di Malang itu kan saya sudah diminta untuk dalang. Saya kaget loh, saya belum pernah mendalang kan gitu. Gara-garanya ada teman Sangkatari yang main ke rumah gitu. Nah di situ tahu bahwa saya anak dalang. Akhirnya di sana kan itu di Sangkatari di tiap tahun ada pagelaran tari seperti itu. Akhirnya 2 hari itu yang satu diminta saya dalang dan saya sama sekali belum pernah dalang. Dan akhirnya semuanya itu meminta saya dalang. Saya hanya bilang gini, Rek, kamu ini bener yakin dah yang aku sondalang kan gitu. Akhirnya yakin mas, kamu mesti sondalang. Yang KB yakin aku sondalang, aku ya yakin aku sondalang. Gitu. Jadi belum pernah sama sekali. belum pernah. Jadi saya bawa gamelan wayang tuh ya dalang itu sekitar 4 jam kalau nggak salah. Itu saya kolaborasi dengan teater dan tari malahan Di kampus itu? Di kampus. Semalam itu saya ingat tuh saya sului odo-odo cuma sekali kalau nggak 2 kali. Itu lah dari situ. Itu apa ya? Suluk itu tembang sedalang itu loh, seperti ada odo-odo, ada sendon itu amal itu. Nah akhirnya dari situ terus saya ambil benang merah. Apa pancen aku itu dalang kan gitu. Akhirnya kan saya bilang itu berarti dalam arti terus aku Menguatkan memang itu iya, ya, memang menguatkan harus itu ya. harus dalang gitu. Apalagi dari silsilah keluarga sempat sebelum saya kembali ke Tuban itu kan ke karo ruah itu kan mesti ke Solo, saya ke Solo ke rumah yang ke makom yang sama keluarga. Habis itu di situ di makom waktu kirim doa itu hanya Pak Poh, Pak D yang ada di Seragen itu beliau Ki Jarwo Carito juga dalang. Terus Bapak Mudo Sarsito itu juga dalang kan. Terus Om yang Nganjuk Ki Pujo Carito juga dalang. Terus lagi om saya yang ada di Solo itu Ki Joko Suratno juga dalang. Terus terakhir saya, dan itu saya toleh waktu habis doa karena ini di silsilah keluarganya bapak ini yang dalang kan 4 bapak ini. Yang punya anak putra sendiri dan mungkin dibilang suatu saat harus meneruskan gitu ya. Setelah dia langsung di situ saya punya tanggung jawab. Saya ya nyon saya udah Brebes milih waktu itu saya lihat makom yang kakung yang putri dalang. Terus lihat Pak Poh,
Om Agus, Solo itu, Iya. yang di Solo juga Om Rano. Wah, apa ini memang aku kudu dalan kan gitu. Soalnya ya sing dikudang-kudang kados om saya di Nganjuk itu ya hanya saya. Soalnya memang beliau punya anak 2 itu putri, yang Sragen 4 putri semua, yang Solo 2 putri semua. Berarti satu-satunya yang Iya, dan seperti itu akhirnya saya gimana ya, dilihat memang harus keputusan memang aku harus datang. Right, Jadi ada 2 alasan itu sih yang memang saya memutuskan diri memang harus dalang. Oke. Sudah berapa tahun itu? Saya dalang pertama kali 2015. Itu pun ya ceritanya juga agak lucu. Jadi ada orang yang dibilang apa yang ngejob gitu ya ke rumah tuh, ngejob bapak itu sehari semalam. Dan di situ saya tuh napa nggih ngetokke wedan ngono kagem sing tamune gitu. Nggih. Ngetokke wedan. Nah orang itu bilang niki putrane Pak. Nggih, pun saged dalang dereng tas sajar. Lah umpami dalu niki putrane mawon sing dalang. Aku lebih bingung. Lah aku belum tahu. Saya hanya pernah dalang ya di waktu di itu Yang tadi di kampus itu ya. diceritakan itu. Sama habis itu kan saya pernah ganti ini bapak waktu saya sebetan saja gitu. Sebetan sabet. ya perang adegan perang gagal itu aja. Belum ke lakon utuh itu belum pernah. Lah beliau bilang gitu. Nah putranya aja niku Pak, putranya mawon. Berapa hari harusnya itu? Mungkin ya mungkin kurang lebih ya Seminggu. lebih kalau seminggu 2 mingguan 2 minggu gitu ya. ya. Dan itu harus berlatih gitu. Iya, akhirnya saya berlatih juga minta tolong Pak Surati, beliau ada pengender itu. Kalau di Karawitan saya itu beliau bunang, tapi waktu itu saya minta untuk ngajari saya titi laras itu ngender kan memang kan yang sulit titi laras tuh, antara suara ke tembang tadi, sendon ke odo-odo dan sebagainya. Sampai sekarang itu masih belajar saya. Soalnya memang dari kecil ya tidak pernah saya itu belajar betul tidak pernah. Akhirnya ya saya beranikan diri itu, akhirnya saya pantas semalam gitu. Sama kayak saya ya, karena susah menafsirkan itu akhirnya saya dalang keributan. Jadi belajarnya atau tidak ya dia? Sampai Betul, itu tidak. bukan anak dalang, anak wayang. Oh iya. Anak wayang. Ya, Semata wayang. semata wayang ya, tunggal. Enggak lah. Anak wayang Naik ngarang. Ngarang dari itu. Nah, ini kan temanya kan wayang dengan dalang. Iya. Makanya Terus- anak semata wayang. Oh iya. Tadi ada Dosomuko daripada Sengkuni. Ya. Itu kenapa milih itu? Oh iya. Di dalam pedalangan mungkin ada filsafatnya. Filosofi. Seperti apa yang jenengan ini kan? Antara Dosomuko dan Sengkuni. Tapi tadi juga memilih Arjuna kan? Iya. Memilih Arjuna. Bukan Bima. Bukan Boleh Bima. diceritakan itu beberapa tokoh yang saya sebutkan tadi. Ini mulai dari yang baik dulu apa yang buruk dulu? Iya, menurut Pak Dalang aja. Dalang seperti apa itu? Ya, mungkin dari tadi kan ada pilihan Sengkuni dan apa namanya Dosomuko. Mungkin sisi baik dulu ya. Lihat jelek kan mesti Sengkuni itu di mata umum pun mesti yang dilihat itu jelek-jeleknya gitu ya. Iya. Sisi baiknya Sengkuni adalah tanggung jawab pada keponakannya untuk bagaimana keponakannya bisa menjadi raja dan itu kan saudara kan sampai 100 Kurawa itu. Bagaimana bisa mulya jadi bisa di kerajaan Hastina itu tidak bisa langgeng gitu kan di negara itu kan. Makanya dia sampai berbuat licik bagaimana bisa membunuh Pandawa gitu kan. Memang dia tanggung jawab pada Ponakannya yang ada itu di Hastinapura itu jika dilihat sedikit tentang sisi baik kan gitu, tanggung jawab dia kepada keponakannya untuk bisa tetap langgeng dengan kerajaan itu di situ walaupun secara buruknya silsilah tadi memang itu harusnya di tangan Pandowo, karena sebelum Pandu meninggal itu kan melun kepada Dhestaraஷ்tra, ayahnya si Duryudana Kurawa Barat ya. Beliau berpesan bahwa besok kalau sudah Purna Dharmane di dunia dengan sudah selesai meninggal itu kan, nanti yang menggantikan tahta adalah putra-putra beliau kan gitu. Oh gitu. Dan
sebelum periodenya beliau selesai kan akhirnya meninggal. Akhirnya diganti, kalau ini kan PJ, cara di desa itu PJ ya. Diganti oleh Distorasta. Ya, Distorasta sendiri kan sebenarnya kan Nun Sewu dalam pemerintahan kan buta kan beliau kan. Buta. Akhirnya kan akhirnya beliau memegang kendali di kerajaan Astina ya, sampai di situ terjadi perang gitu. Apa namanya ya, karena Sengkuni tadi ya akhirnya apa negara Ngastina diserahkan kepada anak-anaknya, terus Pandowo ini dikasih sebuah apa namanya alas Mertani. Itu lakon Babat Alas Mertani niku. Nah, itu di situ ada kerajaan jin yang tidak kelihatan. Loh, sejak kapan jin bisa kelihatan? Ya itu, nanti kerajaannya itu tidak kelihatan gitu ya. Jadi dari situ Pandowo Babat Alas sampai ketemu yang ngrekso atau yang jaga di itu, terus dititipkan ya ke Pandowo. Besok kalau selesainya perang Bratayuda, perang Kautaman sapa sing ngunduh sapa nanti bakal ngunduh dan sebagainya, itu kebaikan mesti sing bakal unggul kan gitu. Itu besok akan kembali lagi sebagai alas Mertani kan gitu. Oh gitu. Lah kalau yang bagusnya si Dasamuka, bagusnya si Dasamuka lah ini itu kan jelek ya, semua tadi itu ya. Bagusnya si Dasamuka itu tentang cinta sejati dia dengan Widowati, Tari Widowati, sampai dia ngejar Titi Sing Widowati kan sampai dengan Sinta gitu. Itu sudah itu periode yang sangat lama sekali. Sinta itu Rama. Iya kan istrinya Rama tuh. Ya. Jadi gini. Itu titisan maksudnya. Ya, jadi awal mula itu Dasamuka itu menyintai itu Tari Widowati tadi. Sampai meninggal Widowati sampai apa bunuh diri waktu itu. Oh, berarti tidak mau memang. Dari dulu memang reinkarnasi sampai dia ke Kayangan minta keadilan untuk bisa mendapatkan si Widowati ini. Berarti Dasamuka itu pecinta yang enggak rasional memang. Itu sampai dikasih Dewi Tari. Akhirnya di sini tuh ada loh yang seperti itu, cinta enggak rasional. Dasamuka banget. Dasamuka itu kan berangkat dari mitos dia memang. Oh mitos. Iya. Kita balik ke mitos. Janji kan dia, makanya dia merasa yang paling berhak untuk mencintai Sinta. Oke. Dan Dasamuka itu makhluk yang paling jujur itu. Jujur. Jadi kan wajahnya 10 dari muka semringah, muka jujur, muka banyak ya. Gimana didekonstruksi? Manusia sebenarnya nggak jujur, mukanya satu, tapi di belakangnya banyak kepentingan. Oke lanjut Ki. Jadi kan sebenarnya gini, kenapa tidak sampai terjadi ya? Bagaimana si Dasamuka ini bisa dalam kutip bisa menikah dengan Sinta? Alasannya pertama memang kondisi salah. Itu kalau dalam konteks sastra Jawa kan merusak pagrayu. Jadi sudah punya suami tapi direbut itu jadi kan merusak, namanya kan merusak pagrayu. Itu kan memang secara agama hukum kan tidak bagus. Tidak bagus apa tidak boleh? Tidak boleh. Oh, ya, tidak boleh. Karena tidak boleh pasti tidak bagus ya. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Sinta ini adalah anak si Dasamuka sendiri. Sejarahnya. Oh begitu. Jadi gini. Oke, Ki, itu di sesi yang lain aja Ki. Itu sesi yang lain aja. Ini tentang masih kepedalangan Ki ya. Nah, ini ada nggak pakem-pakem dalang itu sebenarnya? Pakem ada. Apakah pakem itu istilahnya katakanlah ada tiap cerita itu kan berbeda-beda itu ya? Pakemnya juga berbeda-beda atau seperti apa? Gini, dalam konteks membuat lakon gitu ya, cerita. Setahu saya memang ada pakem dan ada juga carangan. Jadi pakem itu memang sudah ada seratnya, mungkin dari Pustaka Raja Purwa, serat-serat tentang kumpulan lakon itu banyak lah. Serat-serat seperti itu memang menceritakan tentang beberapa lakon. Ada lakon Jumenengan, berarti Dadi Ratu jadi Jumenengan kan. Ada lakon kelahiran, ya kan, ada lahir Wisanggeni, lahir Abimanyu, banyak lah. Terus ada lagi lakon Wahyu,
kanugrahan itu loh Wahyu. Artinya itu kalau umpamanya ditembak semuanya ada berapa cerita sebenarnya dalam sebuah wayang? Wah itu banyak sekali. Belum lagi yang tadi lakon carangan. Itu carangan itu menurut pengembangan si dalang. Ya, jadi dia ambil satu babunan, contoh Wahyu Mahkutoromo yang dapatkan Abimanyu. Mungkin bisa juga disangkit si dalang membuat Wahyu apalagi yang dapat Abimanyu, tetapi cerita dengan beda. Berarti pengembangan sendiri dari dalam. Sendiri ya. Apakah bisa katakanlah tadi cerita tentang Dasamuka yang sebenarnya buruk sekarang akhirnya jadi baik karena carangan ini bisa? Kalau seperti itu kalau saya pribadi ya ini cuma itu terlalu kita meninggalkan pakem kayak gitu, terlalu ngarap. Ya, karena ya bayangkan simbol sosok manusia dengan karakter seperti itu lah. Nanti kalau sing apik membahas yang baik yang buruk terus di situ diberi peran baik gitu kan ya kan paling tidak kan bayangkan selain tontonan kan juga tuntunan, paling tidak bisa membedakan yang buruk itu di hasilnya seperti ini, jika kita buat gini hasilnya seperti ini kan gitu. Nah sampai terus yang kuning kok baik gitu kan ya kok kabeh sak wayang apik kabeh. Iya gak ada menariknya. Iya. Nah sebentar Ki Buntas, dalam satu kali sesi pewayangan misalnya, ini ada beberapa tahap sih dalam pewayangan satu kali manggung gitu, satu kali awal apa terus sampai akhir apa aja? Oh kalau dalam padetan itu ganti laras itu ada padet 6, padet 9, padet 9 euro. Nah, itu biasanya gini, itu pergantian apa namanya, kalau bahasa gamelan laras juga, laras gamelan itu. Laras pelok, laras yang bukan. Itu kan irama. Irama. Tapi dalam itu lakon itu ya maaf ya, dari lakon itu ya pertama kalau dalam konteks lakonnya ya ceritanya itu nih ya ada jejer awal jejer ini menceritakan tentang kondisi kerajaan. Oh, terus gitu. Di situ ada permasalahan apa, sampai di situ harus bagaimana ke depannya itu dijejer. Nah, awal ini jejer itu kan ada permasalahan sebuah negeri katakanlah ya. Itu bisa enggak itu katakanlah diisukan apa katakanlah politik di sebuah negara begitu yang sekarang begitu bisa itu ya. Itu kan tergantung ini. Makanya di situ ada muncul cerita carangan. Itu kadang-kadang cerita itu kadang-kadang kreatif si dalang itu disesuaikan dengan kondisi saat ini kan gitu. Sempat kemarin saya itu membuat lakon itu Wahyu Poncopurbo. Jadi Wahyu Poncopurbo ini saya simbolkan itu Pancasila ya. Itu sebenarnya kan kalau di pakem kan tidak ada gitu. Oh gitu, nggak ada. Tapi saya buat Wahyu itu memang simbol dari Pancasila. Nah saya waktu itu kan sering ada berita tentang itu apa namanya hilangnya rasa apa NKRI dan sebagainya seperti itu ya seperti itu nasionalisme dan mungkin poin-poin seperti itu saya masukkan di sanggit atau di cerita itu gitu. Sanggit ya itu namanya sanggit namanya. Itu di awal juga itu ya. Ya bisa kalau awal itu kan gini. Jadi ya contoh si Prabu si Duryudono ini jejer Ngastina ya, negara Ngastina seandainya. Jejernya di negara Ngastina. Di situ dapat sasmito gaib utawa apa nama kalau orang Islam pikir terus dapat wahyu gitu bahwa ada wahyu yang mau akan tumurun gitu ya, akhirnya ini Wahyu Poncopurbo terus minta masukan, minta solusi cara dengan Begawan Durna yang dianggap pendeta atau guru spiritual di negara Astina. Terus di situ ada dialog kan gitu, oh solusinya kamu harus apa namanya puasa, contoh seperti itu, contoh ini ya seperti itu. Nah, atau gimana. Terus ada lagi biasanya ada tamu di tengah-tengah ada tamu Ratu Sabrang, biar buat rame-rame gitu ya. Tamu dari negara apalah, sanggit negara apa, terus di situ alasan bertamu dia ingin mencari bantuan untuk membunuh Pandhawa 5. Nah
Ki, yang hal-hal yang seperti itu, ada kemudian ada tamu, ada percakapan dan lain sebagainya, itu sebenarnya dalam sebuah kitab, kita katakanlah kita pakem ya, itu sebenarnya ada apa enggak, atau sebenarnya ketika jejer dan lain sebagainya yang jenengan ceritakan tadi itu sebenarnya ya tergantung dalang dong, atau seperti apa? Ya sebenarnya kembali lagi, kalau dalang ini kalau saya kan memang seneng sanggit, seneng membuat alur cerita gitu, nyanggit. Tapi paling tidak kita harus belajar sejarah bagaimana. Contoh dulu ini kan sopo terus karakter benar. Nah nanti nyanggit itu biar enak. Terus selama ini permasalahan ini Ngastino sama Pandhawa Negoro Ngamarta ini apa? Nah itu pengembangan, pembendaraan, permasalahan juga gitu loh. Terus ada lagi gini, terus ya kembali lagi contoh mau sekarang fenomena apa sih yang lagi itu politik, isunya politik apa mungkin tadi hilangnya rasa nasionalisme dan sebagainya, Terus kemanusiaan seperti kan itu. Ini ya, percakapan kalau drama itu kan ada teks atau skenario gitu. Ya, nah, skenario naskah itu ataukah pakem misalkan dari cerita ini misalkan sampai akhir ya seperti itu, atau diksi dari si dalang ini ngarang spontanitas itu, atau memang sebelumnya sudah di skenario gitu ya. Gini, jadi kan dalam wayang kan memang ada yang memang pakem gitu. Jadi di situ ada mungkin naskah laman, ada. Biasanya kalau Wahyu itu terkenal Wahyu Mahkutoromo itu pakem itu. Pakem itu Wahyu Mahkutoromo. Bukunya ada itu. Ada. Tapi biar tidak sama dengan, mohon maaf ya, dalang yang lain dan sebagainya, itu garapannya dirubah-rubah, improvisasi, tetapi intinya sama. Ya. Oke, paham. Seperti itu. Nah, itu biar apalagi mohon maaf ya, apalagi sekarang perkembangan digital seperti itu, adanya YouTube itu memang ada plus minus. Apa itu menurut dalang? Plusnya itu bagi pemula itu bisa belajar dalang yang mungkin sudah senior, tapi minusnya ya terpaku ya. Orang kan macam sekarang kan kalau mungkin santai lihat wayang di YouTube, akhirnya kan tahu lakon-lakon itu. Nah, seandainya contoh yang dilihat dalang besar itu Pak Anom. Nah ternyata saya nyanggit lakon Wahyu Mahkutoromo. Plek persis Pak Anom. Nah orang itu nonton, lakonnya Pak Anom digawe lah. Itu mungkin itu yang menjadi tantangan untuk kita, bagaimana kreatif dalam saat lakon sama, tapi bagaimana kita sanggit, tadi istilah sanggit prinsipnya Ki Buntas ya. Itu lebih kepada awal alur cerita, ataukah tujuan nanti saya bercerita ini agar yang menonton itu mengerti, atau seperti apa prinsipnya kalau Ki Buntas sendiri? Gini, lebih menekankannya seperti apa? Kalau saya itu harus ada tuntunan di situ, piwulang luhur atau piwulang dari cerita atau dari dialog gitu. Itu yang utama. Selain itu cerita ini walaupun bagaimana variasinya untuk kita membuat naskah tadi, tapi ya harus munggu itu nalar masuk akal. Ndak terus walaupun ini carangan terus Sinto seneng dosemuka temenan, contoh kan seperti itu kan ya nggak mungguh gitu kan, karena kan cintanya kan suci sekali dengan si Romo Wijoyo dengan tadi kan, contoh kan seperti itu. Ini contoh sederhana. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi saya itu saya memang seneng tahu sanggit itu senang gitu loh. Lebih ke sanggitnya ya itu tadi ya. Memang seneng ya itu. Tapi itu pun ya ada tipikal dalang yang memang dengan naskah, dalang dengan naskah. Ada banyak sekali, dan saya pun masih seperti itu. Tapi naskah yang saya buat pribadi ini. Dan setiap dalang berbeda naskahnya. Beda. Ya tadi tergantung sanggitnya sendiri kan gitu. Bahkan ada lagi yang berkembang itu naskah itu beli. Jadi ada mungkin sudah dalang yang sudah punya nama besar atau memang dia beliau itu mempunyai kebiasaan membuat naskah gitu ya.
dikulik itu juga ini dapat kabar gitu ya kayak benar saya kurang tahu juga cuma ada gitu. Nah, ini nggak perlu dijawab cukup satu kata ada apa tidak gitu aja ya, Ki Buntas. Dalam sebelum melakukan pendalangan itu atau sebelum konser lah istilahnya, ada nggak ritualnya? Cukup dijawab ada dan tidak itu aja. Ada. Termasuk dalang sendiri? Ada. Oke. Ritualnya tidur seharian biar nggak ngantuk. Iya, ada ya. Katakanlah kalau umpamanya saya bilang seperti semedi begitu? Enggak. Saya kurang tahu untuk yang lain. Yang lain, berbeda-beda. Beda-beda. Oke. Ini berarti mungkin ajinya sendiri-sendiri. Ya. Gitu ya. Baik. Tapi yang jelaskan gini, ini hal-hal sederhana aja gitu. Seandainya saya dalang di yang baru kemarin di di atas angin. Atas angin sini. Itu kan saya diminta untuk nyarati, jadi wayangan 2 jam. Wayangan 2 jam? Ya. Biasanya saya lewat gitu, seandainya saya lewat gitu. Kan saya tidak mungkin berpikiran untuk mampir ke makam sowan. Oke. Tapi di saat saya mau dalang di situ, sebelum saya munggah panggung itu, saya minta tolong saya ke makom dulu. Oke. Itu bagus, saya termasuk ritual bagaimana saya minta nyuwun pangestu idipalilah yang ngerso bumi situ. Semoga berjalan lancar gitu aja. Dan berhasil. Dan berhasil. Baik. Nah ini kita dicetik gini ini juga ada yang mau lewat nih kelihatannya. Iya. Silakan. Kita berhenti sejenak berarti ya. Enggak. Yang mau lewat. Siapa aja yang mau lewat ini? Ada Tentu di podcast Cetik Geni ini ada sponsorship yang mendukung kita penuh. Di antaranya ada Rumah Makan Dorobeyi, Piton Adventure, Seafood Putra Ronggolawe, Elshoot dan juga Rina Widya Fashion ini. Terakhir mungkin Cetik Geni minta Ki Buntas ini untuk mendalang beberapa saat gitu loh. Mendalang. Iya, pas apa gitu. Menit gitu. Gitu. Mungkin hanya di Kita punya Ojo Enggak boleh ya? Monggo Ki Buntas dalang sebentar. Aku tambah wedi. Lakonnya apa ya? Sembarang. Sikropolo kang tumingal prang campo samyong ngedali lir vadet wileting kodo tanyangkung manguncang lidi incang sangat jimicil Wati jeng ngedali mawus terus to Surawilaka. Wah, bapu wadah. Wah, ora pangkling ngarepan Gustagi. Iya, ana parat banjur kuwi sapa? Ditepungke wayak Wadyabala saka negara Ujung Gripik. Kaseteng Ratu Gristiku Prabu Gembung tanpa sirah. Setyaki ojo ganggu-ganggunku lumaku lan para Wadyabalaku kowe becik semingkir. Aku bakal semingkir yen kowe ora keganggu gawe negara Ndrawati luwih becik kowe sing sumingkir saka kene. Wah, adol kendel bondo wani wis iki. Apa gawedi karo aku? Apamu sing tak wedi? Wah. Leno pangin nemu tebak diadam kelakon dadi apa saiki? Lah iku. Itu Setyaki sama siapa itu, Tri? Ya, Wadyabala Sabrang gitu ya. Wadyabala Sabrang bisa. Kalau namanya biasanya ya ada yang Tumenggung Senggobodro atau apa itu biasanya nggak wayang pakem gitu. Kalau gal kocol gitu kan ya. Baik. Baik. 30 menit lebih kita ya bersama dengan Ki Buntas. Sebenarnya masih kurang ini, masih banyak lagi pertanyaan tentang pedalangan, dunia pedalangan yang belum kita kulik tentunya, dan tentunya juga Dimas Diajeng dan Netralis pasti juga menunggu. Kok belum ada ini? Ya pastikan
besok kita pasti akan berjumpa lagi dengan Edi Buntas tentunya di Celik ini. Sampai jumpa lagi.